Selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali ketemu dalam ibadah tengah minggu malam hari ini, yaitu hari Kamis tepatnya. Maka dari itu sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang di dalam ibadah ini, mari kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar betul Tuhan, dalam kesempatan ini kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau telah memberikan waktu kami bisa ibadah bersama-sama dengan online ini. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati ibadah ini menjadikan bagian di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu karena kami tahu firman-Mu inilah akan yang menguatkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8 sebagai dasar pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Silahkan kami mohon untuk dibacakan. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudaraku yang terkasih, dari bacaan firman Tuhan ini berbicara tentang hal doa Bapa kami. Malam hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini. Mungkin kita, ya itu karena Tuhan Yesus mengetahui bagaimana berdoa yang benar. Tapi murid-murid pada saat itu tidak tahu apa yang dimaksud Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Sebenarnya Tuhan Yesus mengkritik orang Yahudi pada saat itu karena doanya itu tidak baik menurut Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus ada beberapa kesalahan di dalam doa mereka. Paling tidak saya menemukan 3 kesalahan daripada doa-doa orang Yahudi yang dikritik oleh Tuhan pada saat itu. Maka Tuhan Yesus mengadakan yaitu tentang doa Bapa kami ini. Yang pertama, Yesus memberi kritikan kepada orang Yahudi melihat yang pertama adalah apa? Motivasinya salah. Lihat ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dan di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya ini. Sehingga Tuhan Yesus memberikan kritikan kepada orang Yahudi kalau doa itu jangan istilahnya pamer. Memberikan tahu kepada orang lain bahwa kami ini orang agamawi, kami ini orang yang rohani, sehingga dia doanya di tikung-tikungan, di tempat-tempat ramai dan supaya dilihat seperti orang. Sebenarnya itu adalah pekerjaan orang yang munafik. Inilah yang tidak dimaui oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Maka Tuhan Yesus meluruskan cara doanya, yaitu mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan masuklah ke kamarmu. Artinya di sini Tuhan Yesus adalah apa? Doa itu urusan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita harus ada fokus supaya kita bisa fokus. Maka dari itu kita harus cari tempat yang sungguh-sungguh bisa tidak mengganggu dalam kehidupan kita dalam komunikasi dengan Tuhan. Contoh begini, kalau kita ngobrol dengan seseorang atau orang lain,
ada anak atau orang lain yang mengganggu kita, pasti itu tidak enak. Demikian juga Tuhan Yesus maunya juga gitu. Kalau kita komunikasi, ngobrol dengan Tuhan melalui doa kita, kalau di tempat luar atau terbuka dan sebagainya ganggu, ini tidak nyaman. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajarkan supaya masuk ke kamar, supaya bisa berdoa konsentrasi dengan benar, punya tujuan yang benar. Maka dari itu Tuhan Yesus mengkritik yang pertama adalah apa? Karena jangan sampai berdoa itu motivasinya salah, tujuannya salah. Yang kedua, Tuhan Yesus mengkritik yaitu cara berdoa. Yang pertama, motivasinya salah. Yang kedua, cara berdoanya. Tadi dikatakan doanya bertele-tele. Kalau kita berdoa dengan kata-kata yang bagus, disusun dengan panjang supaya kita kelihatan lebih rohani, supaya kita lihatan, supaya Tuhan mendengar dan baik. Itu sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Apalagi doanya diulang-ulang dari kata itu ke kata itu lagi. Itu Tuhan Yesus tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang yang berdoa dengan Tuhan. Inilah yang perlu kita ketahui bersama. Saya akan kembali membacakan di dalam ayat yang ke-7, dikatakan begini. Lagi pula doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Bertele-tele di sini adalah apa? Muter. Jadi istilahnya itu aja. Jadi jangan sampai terulang-ulang seperti itu di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus mengkritik, jadi doamu lah jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah ini, cara berdoanya salah, doanya yang bertele-tele, dan cara-cara berdoanya salah ini yang perlu dikritik oleh Tuhan Yesus supaya doanya benar di hadapan Tuhan. Ini. Lebih baik lagi kita akan membaca di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 44. Tolong bacakan Pak Yanto. Matius 26 ayat 44. Matius 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Tuhan Yesus memberikan contoh doa, ada suatu kepusatan bahwa apa yang digumulkan pada saat itu itulah yang harus diucapkan kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Maka dari itu kita harus begitu juga kalau berdoa. Jangan semuanya akan disampaikan, tetapi apa prioritas pada saat itu menghadap pada Tuhan. Mari kita doa. Umpama saja saat sekarang tentang virus COVID-19 ini, mari fokus hanya di situ saja kita berdoa. Bagaimana COVID ini tidak mengganggu di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah yang menjadikan kehidupan kita untuk hidup sebagai orang percaya. Nah, kritik yang ketiga adalah tentang isi doa. Kalau yang pertama tadi motivasinya, tujuannya yang salah. Yang kedua cara doanya yang salah. Yang ketiga adalah isi doanya. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya di sini apa? Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tidak rakus, supaya kita tidak egois. Kadang-kadang kalau kita berdoa hanya untuk keperluan kita, tetapi tidak memikirkan untuk keperluan orang lain atau di sekitar kita. Jujur kalau kita berdoa banyak memuji Tuhan atau banyak untuk kepentingan kita supaya kita diberkati, keluarga kita, usaha kita, kesehatan kita, anak cucu kita. Artinya ke kita saja, tetapi tidak pernah ingat mendoakan kepada orang lain, teman dan sebagainya. Inilah yang perlu disadari oleh Tuhan Yesus supaya kalau doa isinya itu jangan hanya untuk keperluan kita, tetapi bisa dinikmati oleh semua orang, baik kita maupun orang lain, menjadikan doa itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebenarnya ini dasar-dasar kita untuk doa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka malam hari ini, mari kalau kita berdoa jangan sampai kita salah tujuannya. Karena kalau tujuannya hanya untuk memegahkan diri kita, kalau dalam tulisan Paulus itu itu doa yang sia-sia. Tetapi kalau doa itu karena kita supaya dipandang oleh orang lain, orang yang rohani,
dan kata-katanya bertele-tele dan sebagainya, itu dikritik Tuhan tidak baik seperti orang munafik dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah isi doanya harus untuk kita juga untuk orang lain, bahkan pekerjaan Tuhan melalui gerejanya seperti di gereja ke tempat kita ini. Inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama malam hari ini untuk ibadah, sehingga apa yang harus kita mengerti yaitu tentang doa Bapa kami. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Ada 3 alasan tadi yang saya katakan. Karena orang Yahudi pada saat itu tujuan doanya adalah salah. Yang kedua, cara berdoanya salah supaya dilihat orang. Yang ketiga adalah isi doanya hanya untuk mementingkan diri sendiri. Inilah yang tidak dimaui oleh Tuhan Yesus, sehingga itu menjadi peringatan bagi kita juga kalau kita egois dan kita punya tujuan yang tidak baik di dalam hal doa. Maka dari itu ini menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Engkau telah berbicara tentang mengapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, sehingga Tuhan Yesus memberikan satu kritikan, memberikan suatu ajaran kepada orang Yahudi, karena mereka melihat bahwa setiap doa dia ada tujuan yang keliru, bahkan cara berdoanya dianggap Tuhan Yesus juga keliru, bahkan isinya juga dianggap keliru. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kalau selama ini kami melakukan seperti mereka, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa terima kasih.